sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya? Sangat berharap di awal tahun 2024 ini kita semua dalam kondisi sukacita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya saat ini Tuhan memimpin kami sehingga kami merasakan perjumpaan dalam kasih-Mu, dan baharulah kami sehingga setiap kami boleh menjadi berkat-berkat yang hidup dalam keseharian kami. Dalam Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat Natal dan Tahun Baru. Di minggu Natal pertama ini, dalam sapaan gembala mau mengajak tentang mengenang satu nama ketika malaikat berbicara kepada Maria, yaitu berkata bahwa bayi yang akan dilahirkannya akan diberi nama Yesus. Nama yang cukup biasa diambil dari asal kata Yehosua, yaitu Yosua, yang artinya adalah orang yang diutus atau utusan. Nama yang ditabiskan dalam kehidupan orang bayi kecil yang punya makna kehadiran untuk menjadi penyelamat. Sehingga nama Yesus harus berdampingan dengan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan firman Tuhan, Alkitab mencatat kata Yesus Kristus ada sebanyak 514 kali. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Penyelamat, Mesias. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 17 ayatnya yang ketiga. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Dikatakan di sana, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Siapa Yesus yang diberitakan? Dia adalah Yesus yang dilahirkan dari rahim perempuan yang belum berkawin, yaitu Maria dan Yusuf, keturunan Daud, yang sudah diberitakan atau dinubuatkan dari kitab-kitab Perjanjian Lama seperti Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dengan kata lain bahwa pemakaian nama kepada bayi yang dikandung Maria bukan hanya sebuah ide malaikat, tetapi ini mau mengungkapkan identitas dan siapa Yesus dalam kehidupan dunia. Dia menjadi utusan, dia menjadi penyelamat, dia menjadi Mesias. Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Yesus adalah jalan jembatan yang memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Allah manusia yang sudah rusak itu. Oleh karena itu, pemakaian nama dalam sejarah akan kisah Natal adalah kisah yang sangat penuh makna. Salah satunya adalah pemberian nama kepada bayi kecil Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang punya kuasa. Seperti yang juga diberitakan di dalam kitab Keluaran. Dikatakan di sana, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Allah, nama Tuhan Yesus Kristus, nama Roh Kudus bukanlah nama sembarangan. Jadi bagian dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah kita. Nama yang dipakai dan diingatkan untuk mengungkapkan kuasa yang dahsyat. Allah Sang Pencipta, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang memelihara dan beserta dengan kita Sang Immanuel adalah nama yang punya kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita ketika kita hidup dalam keseharian, janganlah kita sembarangan menyebut Tuhan. Aku bersumpah dalam nama Tuhan. Aku berjanji dalam nama Tuhan. Tapi kita mengingat di balik nama Yesus Kristus ada kuasa yang luar biasa. Agar setiap orang di dalam namanya bisa bertekuk lutut dan segalanya menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nama itu adalah dahsyat. Nama itu mewakili identitas kemesiasan Tuhan Yesus Kristus.
Nama itu adalah Allah kita. Punya kuasa yang luar biasa untuk menyelamatkan, punya kuasa juga untuk menyembuhkan, punya kuasa juga untuk memulihkan kehidupan. Dan mari, ketika kita merayakan Natal, kita juga mengingat akan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang satu-satunya menjadi juru selamat kita yang hidup. Dan kita hidup di dalam keseharian. Sehingga setiap orang akan mengenang kita bukan hanya atas nama diri kita, tetapi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka yakin hanya satu nama yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kehidupan. Siapa dia? Ya betul, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang luar biasa, kami bersyukur kami punya Tuhan satu-satunya yang menjadi Mesias, jalan kebenaran dan hidup. Pakailah diri kami untuk memperkenalkan wajah Kristus, nama Kristus adalah nama yang dirindukan untuk membaru kehidupan, nama Tuhan yang menyelamatkan, dan setiap manusia boleh bertukuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus karena kuasa namamu yang luar biasa, kasihmu yang sangat dahsyat, dan keselamatan yang tidak pernah berhenti memberikan kehidupan dan harapan. Tuhan, tolonglah kami dan baharuilah kami. Dalam kuasa-Mu kami juga mengingat mereka yang sedang sakit. Untuk Oma Sylvia Intan, Oma Theo, Oma Heni Cahaya, untuk Ibu Sumiati, untuk Ibu Esther, untuk Ibu Nani Mahargono, untuk Ibu Titin Niati, untuk Bapak Sutanto Harto. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak kami ucapkan. Juga untuk oma opa kami, oma Sayan, oma Budi. Tuhan juga urapi segala sesuatu dengan hikmah kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Budiarto, tanggal 4, Evelyn Sanjaya, Retno Utami, Leni Kurniawan, Setia Budi Cokro Adi Saputro, tanggal 5, Yohanes Kristian, tanggal 6, Susilawati Budiman, Nur Duyanti, D. Patrick Kendarto, Grace Andrian, Telam Banua, tanggal 7, Shelly Patiyana. Patisiana, Tuhan berkati dengan hikmat kasih Tuhan, segala anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan berkati untuk menjelang pemilu, Kau berkati juga masa-masa kampanye, Kau berkati setiap orang yang terpanggil untuk maju dalam legislatif, dalam pemerintahan, serta juga dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan tangan kasih Tuhan, dan khususnya kesatuan bagi bangsa dan negara. Hal yang luar biasa dalam kasih-Mu kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan,